Cek cek cek. Ini dengan Kaninda. Oke. Ke nih. Ya. Ke Pancoran Peak ya. Oh, oke, silakan. Siapa? Agak aneh nggak rasanya? Iya kok. Enggak ya? Maksudnya di helmnya ada suaranya. Ya baru pertama kali. Pertama kali aja ya, jadinya agak aneh ya. Oke. Terus juga sekalian nih Kak, saya kan konten creator juga nih. Iya, iya. Makanya saya mau nanya, kalau memang nggak bersedia bisa saya langsung matiin kameranya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, siap. Terima kasih. Nah, terus satu lagi nih, ini lagi buru-buru atau biasa aja? Santai aja. Santai aja. Santai aja. Setengah 9 kok. Masuk. Setengah 9 masih lama. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa ya. Boleh, boleh. Ini nyambung sama ini ya? Sama recorder. Ya. Oh. Kalau mic nyambungnya ke handphone saya, jadi terpisah. Jadi ini merekam, terus kamera ada dua nih, kamera yang ke kita sama kamera ke jalan. Wah. Effortnya maksimal ya. Ya. Tapi terus nanti buat nyamain video sama bikin Audionya? Oh ya, di aplikasi ini nanti. Saya nanti ada edit buat video melalui PC komputer. Jadi ya pekerjaan tambahan lagi. Gak apa? Ya, cuan. Tuh mengasah skill juga ya. Betul. Biar nggak terpaku di satu skill aja. Benar. Nah, saya apresiasi nih respon dari Kak Linda nih. Positif banget nih, bikin saya makin semangat nih. Nggak minder. Nggak minder. Keren ya. Waduh, syukurlah kalau begitu. Jadi salah satu yang bikin customer atau penumpang mau saya buat konten itu, dia menilai effort saya nih udah bagus nih dari niatnya, jadinya kan bersedia nih gitu. Emang bikin kontennya di mana? Di TikTok, di YouTube? Prioritasnya di YouTube. Oh, gitu. Kalau YouTube itu yang entah itu yang dibikin singkat ataupun full saya upload. Kalau misalkan yang di TikTok dan Facebook, Instagram itu paling yang udah saya potong jadi short gitu. Karena memang pasarnya selain di YouTube itu kayaknya kurang kalau yang video panjang. Betul. Kalau video panjang kayak podcast gitu di YouTube masih banyak peminatnya. Benar. Nyambung ya gitu ya, bener ya. Masuk akal gitu ya. Masuk akal. Nanti ini ya, ketik nama YouTube-nya ya. Ya oke, siap. Boleh di subscribe. Iya, di subscribe. Waduh, terima kasih banyak. Nah, ini nih yang bikin ngobrol ini alternatif bagus nih. Ini nih macet nih ya. Kadang kalau macet itu kalau nggak sambil ngobrol tuh kayaknya perjalanan lama banget. Iya, sambil bengong, sambil mikir. Iya, bingung mikirin ini. Nggak tahu mikirin siapa ya. Siapa aja dipikirin. Nah, sekarang gantian nih. Tadi kan ngomongin tentang saya sama ini nih konten. Kalau sekarang bahas Kaninda, boleh? Saya tanya-tanya sambil ngobrol ya. Boleh. Nah, Kaninda gimana? Bidang apa nih kerja nih? Kebetulan aku baru nih. Ini baru. Minggu keempat lah. Minggu keempat. Lagi gajian kok. Waduh. Itu yang paling bikin inget tuh ya. Itu yang paling inget tuh. Bikin inget gajian. Iya. Ya, bidang apa tapi kerjanya?
Kerjanya saya sebagai HR, HRD. HRD. Iya. Di salah satu lembaga kursus. Lembaga Ini kursus. Ada ininya tapi jangan ini disensor dulu. Oh iya, jangan. Oh, nanti kalau mau saya hilangin bisa. Pokoknya pokoknya di bagian bagian HRD aja gitu ya. Iya, bagian HRD di HRD lembaga aja. kursus. Lembaga Jakarta. kursus. Ya, sip. Apa namanya? Bahasa Mandarin biasanya mereka. Bahasa Mandarin. Oh, tapi Ninda ini ya, bagian HRD-nya aja ya. Nggak Iya, bisa Mandarin ya. Bisa Nggak bisa. bisa dikit-dikit. Oh, bisa dikit-dikit. Wah, Iya. luar biasa. Tapi nggak sehebat guru-gurunya sih, biasanya cuma konversasional aja. Profesional ya. Untuk Kayak karena memang di sana juga ada ini dari asli orang Mandarinnya, bagaimana orang Chinese-nya? iya Ya. benar-benar. Kalau Oh. orang Chinese-nya itu bosnya malah orang Chinese. Bosnya orang Jadi Chinese. kita orang Chinese. Terus kebanyakan bos-bos itu orang Chinese, jadi kita Ya. dituntut buat bisa bahasa Ya, Mandarin. ya memang yang kemungkinan besar untuk yang terpikirkan usaha itu ya memang orang Chinese kayaknya sih. Iya sih pasti. Itu kan secara logistik gitu, betul Iya. ya. Oh, berarti kalau orang HRD nih itu psikologi juga pengaruh Iya. banget ya, berguna Iya. banget ya. Iya. Tapi biasanya karena aku anak hukum ya, bukan anak psikolog ya. Jadi kalau tes itu nggak terlalu banyak sih. Kita Apanya nggak tuh? ter- Tentang tes psikologi. Psikologi ya. Oh, tes lebih kontes, banyaknya gitu. hukum. Lebih banyaknya kita kalau sebagai HR bagian legal itu bikin kontrak, bikin MOU. Oh iya, pokoknya gitu. tentang hukum-hukum gitu ya. Kalau ada Iya. pelanggaran Iya, atau peraturan Ya, jadi peraturan perusahaan juga saya bikin. perusahaan. Jadi kebetulan karena perusahaan itu belum punya HR, jadi saya satu-satunya dan pertama kali HR di perusahaan. Oh, gitu. Jadi semuanya itu dibangun gitu. Jadi kelihatan kayaknya mata saya capek banget. Iya, iya Baru betul. pulang jam 8, jam 8. Oh, dari jam segini sampai jam 8, 12 jam ya kurang lebih. Benar. Iya, kan emang banyak hal yang harus dibangun, Ya. banyak hal yang harus Ya. dikerjakan. Bisa bilang malah dari awal ya, dari nol ya. Itu benar-benar dari dasar, dari basic. Iya, makanya Bahkan dari absensi aja mereka belum terintegrasi gitu. Jadi kita ya, kita harus juga. misalkan kayak buat penilaian juga ya. Iya betul, KPI-nya kita juga. KPI ya. Saya senang tuh kalau belajar apa sih masalah manajemen perusahaan, terus juga psikologi. Oh, really? Secara ini aja ya, informal ya, maksudnya bukan yang ada pendidikan formalnya. Karena pendidikan secara ini aja, memang keseharian saya senang belajar psikologi orang. Makanya nama channel YouTube-nya nih Sensitive Human nih. Apa tuh? Sensitive Human. Ya, karena saya merasa diri saya ini lebih sensitif gitu dari kebanyakan orang. Terhadap ilmu-ilmu pengetahuan ya. Ya, mau pengetahuan, keadaan, ya, jadi untuk berkomunikasi dengan berbagai macam jenis orang tuh kayaknya bisa lebih gampang nyambung. Kayaknya orang HRD lebih paham tuh. Saya kayak menemukan the next level nih. Kayaknya sih begitu. Kalau HR ini emang harus HR-nya. mukanya banyak aja. Iya. Nggak boleh sensitifan. Maksudnya Oh gitu. Tapi sensitifnya itu dalam hal buruk. positif ya. Yang harusnya positif ya. Iya. Yang buruk istilahnya jangan mut-mutan gitu. Ya. Harus interview orang tapi Betul. dalam keadaan jelek gitu. Tuh. Mau nggak mau Lebih- kita harus benar-benar menjaga mood kita. Ya. Lebih mengutamakan objektif juga ya. Objektivitas Iya, ya. jangan sampai subjektif ya. Ada Harus masalah banyak sabar pribadi. juga. Kadang kan orang di chat atau di telepon itu jawabannya mereka yang butuh kerja kok, kita yang Iya. kejar gitu. Tapi Iya. misalnya sebagai wajah perusahaan kita juga harus jaga sikap untuk bisa menjaga perusahaan kita. Jadi lebih banyak hati-hati sih kalau jadi HR. Ya. Kadang juga dilema juga ada. Kenapa tuh yang bikin dilema? Dilema itu kadang
ada peraturan perusahaan yang nggak sesuai sama hati nurani gitu. Padahal kita pengennya kayak gini, tapi perusahaan peraturannya begitu gitu ya. Iya gitu. Kita udah Betul, coba approach gitu ke benar Iya, perusahaan. untuk Enggak. memberi masukan gitu ya. Ya memberi masukan, kita kan saran aja ya, kita siapa ya bakal ngomong. Iya betul. Betul. Saran aja, tapi perusahaan nggak mau dengar. Kita Ah, harus menyesuaikan ya. Ya menyesuaikan, dan orang yang di bawah kita juga employee kan karyawan juga harus ditekan juga untuk mengikuti aturan tersebut. Ah, itu kadang-kadang gini, saya pernah ada di posisi, maksudnya yang saya punya atasan juga, punya bawahan juga. Iya, Mungkin betul. posisikan Indah kayak begitu nih. Karena Sebenarnya kita pengennya tuh ada suatu pemikiran yang pengen semuanya tuh win-win solution gitu ya. Tapi kadang-kadang karena peraturannya nggak seperti itu, gitu kan. Ya mau nggak mau, mau nggak mau ya. mau nggak mau kita kan Ya. employee juga ya, kita melindungi perusahaan gitu, Ya betul, mengikuti perusahaan mau nggak mau. Kita juga dapat bayaran dari perusahaan kok. betul itu. Maksudnya pilihan sulit ya. Iya pilihan sulit, tapi mau nggak mau. Ya. Kalau mau ikut ayo, kalau nggak ikut ya udah nggak apa-apa. keluar Ya aja. betul. Kita Agak untuk- sulit, tapi gimana? ya bisa dibilang gimana ya, kita kalau untuk yang di bawah kita tetap memberi masukan, Betul, solusi lah. maaf istilahnya. ya terus juga kebebasan juga, mereka mau ikut ayo, enggak ya silakan mundur perlahan gitu kan. Nah, kita pun gitu, tapi walaupun kita saat ini masih belum bisa mengubah yang menurut kita nggak sesuai, ya berarti kan bukan berarti kita berhenti berusaha kan. Betul. Maksudnya nanti kita kalau memang ada kesempatan lagi kita bisa gimana? Enggak Enggak apa-apa, tabrak sama apa? cepian ya. Aduh. Aduh. Tapi sakit? Tidak. Nggak apa-apa ya, maaf ya. Terusnya bagus. Cuma takutnya Ya. spionnya pecah. Iya makanya tadi saya lihat enggak. Ya balik lagi tadi apa, kita nggak tetap harus berusaha tuh, maksudnya memperjuangkan yang menurut kita benar dan itu baik untuk lebih banyak orang gitu ya. Walaupun masih belum bisa langsung, tapi bukan berarti kita harus berhenti gitu. Betul. Ini kayak kalau misalnya manusianya ada 100, kita maksimal 75 lah istilahnya. Ya, Maksimal berfungsi dengan baik. Kalau 25-nya belum berfungsi nggak apa-apa. Kita udah berusaha. ya betul. Walaupun masih sedikit, yang penting kita tetap terus berusaha ya. Enggak, nextnya nanti bisa 100. Ya. Nah, terus juga kok kalau masalah ini juga nih. Berarti kalau misalnya, tapi kuliahnya dulu jurusan apa nih kan Indah? Hukum sih. Hukum? Aku S1, S2 hukum. S1, S2 hukum. Tapi kalau kayak tadi saya bilang masalah psikologi juga lumayan ngerti ya. Untuk ini ya. Soalnya Ada aku juga. pernah belajar sama psikolog langsung. Oh, luar biasa. Ya. Dulu itu pernah ikut beberapa training ya, kayak terapi sama beliau. Setelah itu saya pengen jadi HR kan, jadi minta Oh, tolong. biar lebih mendalami lagi gitu ya. Saya pengen jadi Pak. Saya Oh, iya. ibu. Akhirnya ibu. Iya. Tapi sebelum lanjut lagi bisa nggak posisi mic-nya lebih didekatkan lagi nih ke mulut nih Kak? Oh, gini Biar ya? saya sip. Biar saya mendengarnya lebih jelas. Oke, kita lanjut lagi. Berarti kalau maksud saya gini. Nah, berhubungan juga nih sama tujuan channel saya ini. Saya kan pengen orang lain juga lebih sensitif lagi ya, maksudnya dalam arti lebih peka, lebih mempunyai empati gitu ke orang. Nah kalau kayak Kaninda ini kan kayak HR ini bisa dibilang harus memiliki empati juga ya, maksudnya kita berada di posisi employee juga, berada di posisi perusahaan juga, betul ya. Nah itu kayaknya kalau kita yang sama-sama mengerti membahas ini kayaknya asik ya. Tapi kalau misalkan kita membahas ini sama orang yang nggak ngerti, kayaknya kayak kita gimana ya? Pernah nggak? Iya. Pernah ya? Kalau misalnya, makanya kalau misalnya kita tuh bicara itu harus sesuai dengan lawan jenis. Lawan bicara. Lawan bicara. Lawan jenis.
lawan Oke, bicara. lawan Jadi bicara. kalau misalnya memang apa namanya dikiranya tidak sesuai, maksudnya dengan apa? Misalnya kita di sini, tapi orangnya Ya. di sini. Ya ada bahasa Jadi kita kasarnya harus di nggak sini. sesuai levelnya gitu ya. Iya. Bahasa Kalau kasarnya tuh. kalau kata psikolog itu, kalau kita bicara sama anak-anak, kita Ya. harus menunduk gitu sama. Ya. Jadi kita menyesuaikan mata kita sama Ya. anak itu. Ya betul. Supaya High levelnya ya. Iya, jadi kita juga samakan sama adults juga, sama orang Ya dewasa. betul. Bukan cuman mata doang ya, maksudnya Iya. cara berpikir kita juga Betul. kayak seolah memasuki alam apa Iya. alamnya anak gitu. Betul, Ah. betul. Begitupun kalau kita ngobrol sama apa kayak saya nih, Iya. saya kan ngobrol sama apa banyak profesi nih, misalkan sebagai apa saya mencoba untuk menjadi profesi yang sama dengan dia gitu. Kayaknya itu kayaknya sebuah tantangan ya. Betul, betul. Nah kalau kayak tiba-tiba profesinya dokter itu gimana? iya, walaupun saya maksudnya kayaknya jauh ya, cuman Iya, kayaknya ya kalau untuk berusaha mah nggak apa-apa. Nggak bukan dokter secara teknis ya, secara psikologi gitu, maksudnya pemikirannya Betul, dokter betul, apa aja sih gitu. Betul. betul nih. tapi memang tapi kalau memang betul ya, bilang betul ya, kalau salah bilang salah gitu ya. Oh ya. Tapi sebenarnya kalau dalam hukum itu nggak ada benar dan salah. Ya relatif ya, semua bisa berubah ya. Sesuai sama pemikiran masing-masing. Betul, apalagi kita sebenarnya pemikiran manusia di bumi ini lebih ke antroposentris. Betul. Antroposentris itu ke manusia aja sih sebenarnya. Betul. Belum tentu apa yang baik untuk manusia kebanyakan itu baik untuk bumi. Tuh. Misal mencuri itu jahat ya, harus Ya. bicara. Jadi kalau saya mencuri itu, misalnya nenek mencuri singkong gitu. Itu. Kira-kira hukumnya masih berlaku nggak itu? Ya, itu yang barusan kan Indah bilang apa? Belum tentu 100% salah dan belum tentu 100% benar gitu ya. Betul. Kecuali korupsi ya, itu semua salah ya. Iya. Tadi saya mau ngomong apa lagi tuh ya, lupa tuh masalahnya tuh. Saya kok ngeblank ya. Tadi mau nanya sesuatu tadi apa ya, lupa gitu ya. Tapi kalau tapi ini baru mau hampir sebulan ya. Baru ya mau sebulan. Udah. Dan kalau 4 bulan ini 4 Maret. Oh. 4 Aprilnya baru 1 bulan. Gitu. Pokoknya tuh kalau nanti memperingati berapa lama kerja di situ, pas tuh sama channel saya tuh dibuatnya nggak jauh tuh. Sama. Ya. Kita gimana ya? Saya ini sih senang psikologi itu gitu, kagum karena apa ya? Mempelajari banyak karakter manusia itu unik, enak gitu ya. Kayaknya kita, kayaknya kalau jadi HR itu juga kayaknya bakal bertemu begitu tuh sama tuh. Iya. Apalagi Kita tuh mikirnya itu kan kok ada orang kayak gini. ya betul. Bahkan tadinya kita gini, kita nganggap kalau diri kita ini sebenarnya normalnya kayak gini nih. Seolah-olah tuh kayaknya seluruh manusia tuh kayak gini. Tapi Iya, betul. makin lama kita menemukan banyak orang yang berbeda, kita jadi wah, ternyata kayaknya kita yang nggak normal. Pernah mikir ya gitu? Iya, ternyata normal itu banyak standarnya gitu kan. Iya, maksudnya kalau yang saya bilang normal atau kurang atau nggak normal itu berdasarkan ini ya, jumlah ya. Maksudnya kalau Betul. secara psikologi yang orang yang kayak kita ini sebenarnya ya sedikit gitu. Dibandingkan sama yang nggak bisa mengerti orang lain secara dalam gitu ya, kayaknya lebih banyak yang nggak ngerti ya. Betul. Terus Masnya ini pemikiran kayak ini apa? Ada jangka pendeknya, jangka panjangnya sih. Jangka pendek ya nggak bisa dipungkiri, saya pengen coba mencari apa tambahan ini ya, pemasukan dari dunia ini. Tapi secara jangka panjangnya ada juga
entah ya ini terlalu muluk-muluk atau gimana ya. Tapi saya pengen tuh yang tadi saya pengen membuat sebanyak mungkin orang itu lebih punya empati, lebih bisa merasakan ini. Contohnya kan kayak saya ngobrolnya sama banyak orang nih. Jadi biar mereka bisa penonton ini biar bisa merasakan jadi profesi yang saya ajak ngobrol gitu. Terus juga biar bisa lebih berpikir secara objektif. Kalau ada yang berbeda pendapat, ya kita tampung aja dulu semuanya. Masalah nanti sesuai dengan pemikiran kita atau enggak, atau nanti benar atau salah, itu kan belakangan kita bisa memilih itu, ya. Nah, kadang-kadang yang kita sayangkan tuh, apalagi kemarin ya kejadian pemilu atau pilpres atau pileg gitu ya, itu kan pasti kan terpolarisasi tuh sama pilihan masing-masing. Walaupun kita berbeda atau gimana, seenggaknya kita harus ngelihat dulu nih, harus dengerin dulu nih pendapat dari orang yang mendukung berlawanan dengan kita apa. Kita coba nih bandingkan gimana. Jangan kita langsung menutup mentah-mentah gitu ya. Benar nggak? Kalaupun nanti akhirnya kita tetap nggak setuju dengan pendapat orang ya nggak masalah, silakan gitu. Nah, kalau dari Kaninda gimana nih? Ada ini nggak? Ada cerita-cerita unik ataupun mungkin pemikiran untuk masukan orang nih yang jarang orang tahu? Apa ya? Mungkin kalau dipikirin spontan agak susah kayaknya ya. Tapi satu sih yang baru saya pelajari itu, jadi ini sebenarnya basic dasar sebagai HR itu adalah menjadi tegas dan humanis. Nah, ketika saya apply itu kayaknya nggak cuma HR yang butuh menjadi tegas dan humanis. Kayaknya semua orang jadi tegas dan humanis. Betul. Baik tegas itu kayak dalam hal kalau nggak mau ya nggak mau gitu. Kalau misalnya ini waktu kita untuk buat bekerja, kalau misalnya malam nanti harus sama keluarga, kalau yang punya anak, punya suami, nggak bisa aku diajak keluar nih, secara tegas menolak gitu. Betul. Secara tegas itu dalam waktu aja ya. Beda lagi dalam hal pekerjaan. Misal kayak aku udah pekerjaan ini nih, ditambah lagi sama partner kerjanya bilang, nggak bilang secara tegas bahwa gitu. Iya betul. Karena emang aku udah ada, kita dibayar sesuai sama porsi kita, job desk masing-masing gitu. Itu kan tegas ya, tegas dalam banyak hal. Nah itu perlu di-apply sama manusia di dunia ini, terutama di Jakarta. Sering ya. Jakarta ini sangat ini soalnya ya. Iya, maksudnya dengan perjanjian awal yang kayak gimana job desk-nya, taunya pas lagi prakteknya ada tambahan job desk baru lagi nih gitu ya. Betul. Nah itu wajib dipertanyakan. Jadi sebagai karyawan jangan diem aja gitu. Terima aja legowo gitu. Betul. Legowo itu tidak membuat kaya kawan-kawan. Malah kalau legowo dengan orang yang tidak tepat itu malah kita bisa jadi dimanfaatkan ya. Kita bisa jadi dimanfaatkan tuh. Tenaga habis, uang habis. Iya. Jadi kalau emang legowo diberikan sama orang-orang tepat kayak misal betul. Gitu ya. Kalau ayah. Ya ataupun kalau memang itu kita legowo dengan orang yang legowo juga gitu. Betul. Jadi sama-sama ada feedback saling mengerti gitu. Jangan. Nah itu. Nah tahu nggak salah satu tanda orang yang bisa mengerti tentang itu atau punya empati atau bisa memikirkan di posisi orang lain ya. Nah kalau dari penumpang nih saya nilainya seberapa dia siap untuk dijemput. Gitu. Paham nggak maksudnya? Langsung paham ya? Nah, kayak Kaninda tadi kan udah ready tuh, ataupun kalau misalkan membuat driver nunggu jadi nggak lama. Nah kalau tadi saya sebenarnya minta maaf tuh, tadi saya nyalain orderan pas saya selesai dari toilet tadi ini langsung saya nyalain, saya baru mau pakai sepatu langsung masuk tuh, jadi kalau agak sedikit lama mohon dimaafkan. Enggak ya? Tapi kalau lebih suka nunggu daripada dibuat nunggu. Ya, maksudnya kita lebih, kalaupun berpikir antara kita yang dibuat sulit orang atau kita membuat sulit orang, kayaknya mendingan kita dibuat kita aja yang sulit ya. Luar biasa. Jarang nih jarang orang yang tahu nih tentang ini nih. Salah satu saya
bisa dibilang ya termasuk orang yang kayak begitu juga tuh. Iya. Hmm. Kalau kata orang sih nggak enakan ya, lebih Gak enakan. Lebih ada ke menghormati ya? gitu. Iya. Lebih ke adab sih, adab. Betul adab, betul. Adab. Basic mannernya gitu loh. Tapi untuk kedepannya saya gitu tuh. Makanya saya lebih tegas lah masuk ke tegas tadi ya. Saya sering mengapresiasi orang yang kayak Kaninda nih. Berterima kasih dengan yang udah siap. Tapi kadang-kadang saya nemuin juga nih ada yang sampai 10 menit saya nunggu itu masih belum keluar juga nih orangnya nih. Oh really? Oh ada. Makanya tuh kadang-kadang saya kerjain tuh. Oh gitu. Iya, bentuk saya ingin menyadarkan orang itu saya kerjain nih. Jadi kalau misalkan udah kira-kira hampir 10 menit, saya ini aja nih, saya jauhin dikit. Nanti begitu dia, di mana Mas? Atau Pak, di mana musisi? Saya samain kayak chat dia tadi, sebentar ya, saya nungguin sampai dengan waktu yang tadi saya nunggu. Pas sudah itu saya cancel aja. Nggak apa-apa. Itu tuh bagi saya itu bentuk tegas kayak gitu. Secara kasar itu disebutnya dendam ya. Tapi sebenarnya niat saya bukan dendam untuk melampiaskan rasa kesal saya, bukan. Saya berusaha pengen supaya orang itu merasakan nih ternyata, oh selama berarti yang tadi gue lakuin ini salah nih, merugikan orang lain, karena kalau gue ngalamin sendiri aja gue nggak mau nih gitu. Iya. Kalau jadi ojek sih nggak akan bertahan lama sih. Sabaran saya sangat teruji, apalagi setipis di bulan tisu. puasa ya. Tapi kayak Nina puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatan kayak ini ada Iya makanya gue cosplay jadi Chinese. Jadi Cina. jadi Cindo. Tapi ada keturunan Chinese juga? Iya ada. Oh ya. Cuma alhamdulillah semuanya tidak Islam. Oh gitu. Sudah Muslim semua. Ya. Allahu Akbar. La ilaha illallah ya. Ya ini tidak promosi agama ya guys. Ya nggak masalah. Kalaupun promosi juga kita sebenarnya nggak dilarang sih. Yang penting kita nggak memaksa gitu. Sama kayak kita mengiklankan suatu barang aja. Kita mengiklankan suatu barang. Kalau memang orang mau silakan beli. Kalau nggak mau ya sama sekali nggak ada paksaan gitu. Cuma emang kalau agamanya agak sedikit aneh. Sensitif ya. Sensitif. Benar-benar sensitif. Ya. Nah, akhir-akhir ini saya sering mengkaitkan tuh antara politik sama agama. Bukan gimana ya? Politik dan agama itu sebenarnya konsepnya sama nih, tentang tadi saya bilang nih. Kita harus menganggap yang kita yakini itu benar. Betul. Tapi kita nggak boleh memaksakan kebenaran yang kita anggap benar itu ke orang lain gitu. Kalau saya nggak tahu ya, saya nggak terlalu banyak ngikutin politik. Gitu. Saya lebih banyak tentang kota-kota. Kalau politik agama. Oh gitu. Ya, maksudnya yang tadi saya bilang menghubungkan itu bukan menghubungkan dalamannya ya. Maksudnya saya menghubungkan konsepnya aja, konsepnya yang tadi cara berpikirnya bukan ke substansi dalam agama itu harus berhubungan dengan politik enggak. Beda. Paham. Seru ya ngobrolnya. Ya saya beberapa kali saya kalau ngomong sama orang yang open minded itu kayaknya tuh setengah jam gitu kayaknya nggak cukup gitu kan. Kayak pengen ngebahas hal lain lagi. Walaupun kadang-kadang yang kita bahas itu pemikiran kita berbeda nih. Betul. Tapi kalau dalam perbedaan itu kita bisa tahu batasannya. Betul. Asik aja sih. Iya. Jadi kita tahu respect sama pendapat masing-masing kan. Betul. Gak apa-apa, muter lagi aja Mas. Waduh. Lagi. Kita ngomongin apa lain nih? Tapi walaupun tadi bilang nggak terlalu ngikutin politik, kemarin nyoblos nggak? Nyoblos dong. Nyoblos ya. Wah. Harus menggunakan hak pilih kita. Iya betul. Nah, kalau untuk masalah privasi siapa yang dicoblos dan alasannya bersedia nggak?
Kalau saya nyoblos Nama saya? nomor 2. Nomor 2. Gitu. Saya Oke. juga nomor 2. Nah, boleh tahu alasannya? Ini sih aku kebetulan pacarku itu orang sospol, sosial politik. Sosial politik. Cuma internasional tapi sosial politik apa atau supaya dia lebih paham tentang politik lah. Oh, Supaya dia itu kayak menyadari dia tuh tidak memberikan pilihan, tapi dia tuh memberikan Arahan. negatif ya terkait nomor 1, 2, dan 3. Karena saya benar-benar nggak punya waktu buat buat itu kan. meneliti sendiri ya. Ya, jadi saya butuh dia untuk berpikir. Oh, gitu. Dia adalah otak saya. Jadi dia memberikan insight yang cukup baik, insight yang cukup baik terhadap nomor 2. Oh, Ya lihat bahwa ketahanan kita karena dia akan nomor 2 ini kan sebagai menteri ketahanan ya pertahanan. Ya, betul. Jadi pertahanan kita di Indonesia itu udah jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, ya. Cuma nomor 1, nomor 3 juga ada kebaikannya sendiri. Cuma saya nggak terlalu kayak terlalu condong ke salah satu nomor ataupun 3. Lebih kedua gitu ya. Iya. Terus program-programnya juga sebenarnya programnya banyak ya. Banyak yang dibicarakan tuh program makan siang gitu. Ya, Saya juga betul. nggak tahu kenapa kok yang itu doang gitu. Tapi cuma itu doang yang lemah, yang lainnya terlalu kuat mungkin. Oh, gitu ya, ya, ya. Tahu juga. Ya. Tapi gini, ada satu nih yang saya nilai sebenarnya nih ya. Ada kekurangan juga nih dari penilaian. Enggak, maksudnya gini. Kalau yang tadi saya tanggap dari Ganinda ini penilaiannya lebih banyak atas masukan dari pacarnya nih. Betul. Ibaratnya kita lagi nonton YouTube yang algoritmanya ini sebenarnya bukan algoritma kita nih, tapi algoritma orang. Jadi lama-lama menuntun kita ke situ. Betul. Kayaknya ya kalau saya sih balik lagi ke yang tadi objektivitas ya. Terus memang kayaknya kalau dibandingkan antara politik dan pekerjaan kayaknya jauh mendingan pekerjaan aja yang dia bilang dipikirin ya. Iya, betul. Nah, itu. Politik ada habisnya, astaga. Betul. Ya, betul. Tapi hal itu yang bikin saya mendorong nih, berhubung saya ini pekerjaannya nggak terlalu banyak yang dipikirkan, lebih bebas. Saya lebih banyak cari tahu juga tentang politik tuh. Makanya kayak yang serupa dengan Ganinda ini, kayaknya kan apalagi politik kita kayaknya stigmanya kayak negatif gitu ya. Males ya, kayaknya saya juga sebenarnya dulu ya udah muak gitu. Cuman kayaknya kalau saya nggak mulai sekarang peduli, kayaknya siapa lagi yang pengen peduli gitu. Betul. Kasian ya pendidikan politik ya. Teman-teman, begitu pentingnya kita belajar sama politik. Ya, nah dan informasi sebenarnya pilihan saya sama Kak Linda beda nih. Oh really? Iya betul beda. Tapi saya, makanya kan saya nanya milih apa dan alasannya apa. Nah kebanyakan nih yang saya tanya, dan bahkan kalau memang orang yang senang ngomongin politik nih, kalau setelah ngobrol sama saya kebanyakan sih pengetahuan saya lebih banyak. Ya mungkin karena tadi ya yang saya bilang orang lebih mentingin ngurusin pekerjaan sih daripada ngurusin politik. Saya nggak menyalahkan itu, cuman ya saya pengen tahu aja. Nah justru channel saya ini ya salah satunya untuk membuka mata dan pikiran lebih luas lagi sih. Kadang-kadang saya men-trigger tuh kalau misalkan kayak contohnya kayak pacarnya Ganinda nih. Mungkin men-trigger Ganinda nih biar supaya lebih mikir tentang pertahanan misalkan. Nah, kalau saya tuh lebih memikirkan tentang yang lebih luas lagi selain pertahanan gitu. Ini mana sana? Ya. Pacoran ya. Nah, gitu. Lebih ke orang Berarti banyak lagi. Pilihannya di nomor berapa? Di nomor 01. 01. Nah, tahu nggak apa yang bikin saya agak heran tuh? Nah, kebanyakan tuh kalau saya diskusi sama orang itu kebanyakan karena korban potongan-potongan short video sih. Ini lurus lagi gimana? Sini aja. Sini aja. Ya, udah kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Kurang waktunya ya. Ini lah boleh sapa teman-temannya ya. Oke. Terima kasih banyak. Oke, nggak masalah kalau hello saya nggak mikirin. Ini Kak Linda.
kepalanya aman gitu. Oke, ya, makasih banyak lagi. Alhamdulillah respon positif banget nih kita ngobrol-ngobrol nih. Kita lanjut cari orderan lagi.